Oke, kembali lagi. Mau Devan dulu atau Azri dulu? Sekarang sama Azril ya. Aku dulu deh. Ya, silakan. Kan di mana-mana lagi viral nih ya Kak Mm-mm. tentang apa kiai yang nyabulin 50 santrinya nih. Iya, iya, iya. Itu pendapat Kakak sendiri gimana tuh Kak tentang itu? Ini agak mengiris ya, agak ngenes banget ini teman-teman semuanya. Nurdin sampai asam lambung itu bukan lagi lebay ya, tapi emang beneran. Itu pendapat Nurdin itu biadab ya. Itu sangat parah, sangat kita mengutuk lah. Kita umat Islam mengutuk hal itu walaupun itu dilakukan sama kiai. Jadi kita benar-benar kita anggap itu suatu hal yang nggak benar dah. Jadi Nurdin udah malas lah ngomong panjang lebar kalau tentang itu ya. Jadi intinya itu perbuatan yang biadab, perbuatan yang walaupun dia bukan agama Islam atau sekalipun tidak beragama itu sudah pasti ditolak akal. Karena kita itu akhirnya diciptakan atau kita itu dilahirkan untuk kedua yang kemarin kita udah bahas. Ya, mencegah kemunkaran dan melakukan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, makanya apa sih itu ma'ruf? Itu kan ma'ruf itu kan yang diketahui. Ma'arofahu akal. Sesuatu yang diterima yang dan diketahui sama akal. Dan munkar itu apa? Ma'ankarahu akal. Sesuatu yang ditolak oleh akal. Sekarang gini, sekalipun orang beragama, apa namanya berlaku merusak seseorang itu sudah hal yang sudah pasti ditolak sama akal kita. Sekarang ya sekalipun orang nggak beragama gitu, mencuri baik ya? Enggak. Menzinai orang baik ya? Enggak. Sekalipun dia nggak beragama, dengan akal sehat aja itu udah bisa diterima. Nah, sekarang umat Islam itu diciptakan ataupun dilahirkan untuk itu, yang mencegah keburukan dan melakukan kebaikan. Nah sekarang ini dilakukan sama orang yang harusnya menyerukan kebaikan, yaitu kiai. Itu nauzubillah. Jadi kan udah malas ngomong, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oh, silakan Azril pertanyaannya. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya, jadi gini teman-teman semuanya. Semuanya nih ya, buat ikhwan ataupun akhwat, perempuan mau laki-laki, intinya dia masih dianggap anak kecil gitu, ataupun masih dalam satu lingkungan, itu masih ada kemungkinan untuk ada orang melakukan kejahatan itu. Ya jangan kira laki-laki merasa aman, enggak. Banyak juga pedofil yang apa, yang homo. Banyak kasusnya teman-teman. Saya nggak perlu sebutkan namanya, saya nggak perlu detailin tentang kasusnya. Intinya gini teman-teman semuanya. Yang pertama, kita harus tegas. Iya, Zril ya, harus tegas. Kalau misalnya ada seseorang yang baru ngobrol doang, Zril, baru ngobrol tentang tapi mengarahnya ke situ, itu langsung stopin, jauhin, hindarin. Dan jangan lupa cerita abis itu. Mama, ayah, papa, ibu, bunda, segala macam ngomong. Tadi si guru ini misalnya, bilang kayak gini loh ceritain ini. Si guru ini ceritain ini. Nah, beda kasusnya, kalau sekarang kasusnya anak yatim piatu kan katanya ya. Ada yang bilang yatim, ada yang bilang yatim piatu atau segala macam. Intinya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, semuanya saudara-saudara, perempuan dimanapun berada, sekalipun teman-teman mohon maaf yatim piatu, ingat menjaga martabat itu tidak akan membuat diri kita itu belangsak. Menjaga kehormatan gak bakal buat kita itu bakalan susah di masa depan. Allah menjamin itu semua. Jadi jangan kira kita dirusak kayak nggak ada kehidupan lain. Ingat Allah menjamin kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalnya kiai kita ataupun sumber kehidupan kita melecehkan diri kita kabur. Ya kalau saya bahasa kasar mah tampolin dulu udah tuh. Ya, pukulin dulu udah tuh baru habis tuh lari. Nah, jadi gimana cara mencegahnya? Kita harus berani tegas, berkata stop dan tidak, lalu kita ceritakan kepada orang tua kita kalau yang masih punya orang tua. Jadi itulah protek diri kita, ya. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan, biasanya orang sebelum ngelakuin ngomong dulu kan. Jadi kalau udah ada omongan atau pembicaraan yang udah mengarahnya ke sana, mengarahnya ke seksual, itu harus kita udahin. Ah, gak usah ngomong gitu ah. Atau enggak langsung pergi aja, langsung menghindar, cari tempat aman. Dah, seandainya itu kelakuan kejadian, foto, rekam ataupun ceritakan kepada orang yang teman-teman percayakan. Jangan langsung akhirnya jangan akhirnya bilang begitu aja nggak ada bukti. Kalau emang ada bukti kecil-kecil apapun rekam. Kalau misalnya udah diceritain, buru-buru dilaporin. Karena kalau masih hangat itu masih enak. Dan teman-teman semuanya dimanapun berada, ketika teman-teman mendapati hal yang demikian, itu harus teman-teman berani juga bertindak untuk mencegahnya atau menghukumnya atau melaporkannya. Jadi jangan malah ngumpetin. Ini kan Devan, ini si Kia ini buron. Nggak mungkin dia buron kalau misalnya nggak ada yang nutupin. Ini bahaya banget teman-teman semuanya. Itu neraka akan menunggu kalian. Kalau misalnya kalian akhirnya mencoba untuk menghalangi hukum itu beraksi. Itu nauzubillah summa nauzubillah gitu. Itu ya jadinya ya. Gimana cara mencegahnya? Menjaga diri kita. Kalau misalnya sudah kita jaga diri kita, kita ceritain. Kalau emang udah kejadian, kita laporin. Kalau sebelum kejadian pun kita udah laporin dulu, kita udah ceritain ke orang tua. Gitu ya. Nah, ada lagi? Ada. Ya, silakan Devan. Tapi kan kalau kayak gini jadi banyak Kak non muslim yang di luar sana menilai Islam tuh jelek karena kasus Pasti. ini. Ya. Gimana tuh?
Nah, ini buat yang non muslim atau orang Islam sekalipun, itu ada juga Devan orang Islam mungkin yang nyalahin atau enggak orang non muslim yang pukul rata gitu kan. Ini kayaknya semua kiai bakal kayak gini. Oh, semua pesantren kayak gini. Oh, agama Islam kok buruk kayak gini. Itu jangan sampai teman-teman terjebak dalam kesalahan atau kecacatan dalam berpikir. Itu namanya logical fallacy teman-teman semuanya ya. Maka itu bagaimana caranya? Caranya kita harus bedain ya antara orang Islam sebagai individu dengan ajaran Islam sebagai agama. Beda nggak? Beda. Beda dua-duanya. Orang Islam, orang bisa salah nggak? Bisa. Orang bisa salah nggak? Tapi agama Islam mengajarkan atau memberitakan kesalahan atau tidak. Nah sekarang kita orang Islam semuanya kan, kita menyalahkan perbuatan itu nggak? Iya. Perbuatan mencabuli kita salahin nggak? Salah. Salah banget. Jadi kalau misalnya kita mau lihat agama Islam, mau tahu agama Islam, jangan lihat orang Islam, tapi lihat bagaimana agama itu mengajarkannya. Jadi jangan kita pukul rata, wah semua kiai salah, semua pesantren nggak benar, agama Islam agama yang rusak, agama yang begini. Jangan sampai satu kejadian akhirnya melulurantakan semua orang, menyamaratakan dipukul rata, jangan. Devan atau Azril lagi ke Superindo, ya ada satu jeruk dalam satu keranjang yang busuk. Apakah Azril bilang semuanya busuk? Enggak kan, dicari dulu kan. Banyak juga kok yang nggak busuk. Jadi jangan sampai satu kesalahan itu melulurantakan semua kebenaran, apalagi kita sampai menolaknya. Itu namanya kesalahan dan berpikir. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya saya mau singkat, ya yang pertama itu tadi kita mengecam perbuatan itu, kita mengutuk perbuatan itu. Yang kedua cara mencegahnya itu tergantung dari proteksi diri kita lawan, kita hadapi, dan orang-orang yang di sekitar itu berusaha buat ngelaporin dan melindungi. Yang ketiga itu teman-teman semuanya jangan kita pukul rata dari satu kejadian untuk semua, untuk keseluruhan. Seperti itu. Devan ada lagi? Cukup. Azril ada lagi? Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam akal akal sehat. sehat. Tetap semangat fighting.